Jadi ceritanya itu kemarin gue lagi mengisi materi tentang strategic thinking for strategic decision making ya. Jadi pada saat materi disampaikan itu isinya tentang bagaimana berpikir strategis ya, bukan berpikir random atau bahkan tidak berpikir sama sekali, dan juga bagaimana untuk melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan strategic thinking tersebut ya. Saya jelaskan elemen-elemennya seperti sistem perspektif, focus on goals, thinking in just in time, ada hypothesis driven, dan juga ada opportunisme cerdas gitu. Semuanya jelasin tentang scenario planning, jelasin tentang bounded rationality, banyak lah pokoknya semua yang dijelaskan yang berdasarkan ilmu-ilmu tentang apa yang terjadi atau yang dipelajari tentang strategic thinking dan juga strategic decision making ini. Nah, setelah itu ada tanya jawab gitu ya. Jadi itu adalah pembahasan yang menurut saya sangat akademis. Tapi tiba-tiba ada satu pertanyaan yang bikin saya sangat kaget ya. Jadi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini, tentang itu, ada tentang kasusnya dia sendiri gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang yang nanya, saya cukup kaget dengan pertanyaannya. Karena pertanyaannya adalah beliau bilang, bagaimana tentang pengambilan keputusan atau decision making yang berdasarkan eh, apa ya, kerohanian. Kalau penanya tersebut mungkin beliau beragama Muslim ya. Eh, Pengambilan keputusan atau decision making based on sholat istiqoroh. Nah, kalau kata beliau itu sholat istiqoroh. Saya sempat tertegun ya. Saya saya agak agak terdiam sebentar gitu. Wow, that's really good questions. Gitu kan. Jadi memang yang namanya scientist atau researcher gitu ya, ya memang kita jarang sekali kan ngomongin masalah keilahian gitu, tentang ketuhanan dalam dalam si research itu sendiri gitu ya, nggak banyak lah gitu. Bahkan biasanya para periset itu atau scientist agak memisahkan antara dunia kerohanian dan juga dunia riset gitu kan ya. Cuma saya cukup tertegun, saya sempat terdiam beberapa lama gitu sebelum menjawab itu. Sampai para peserta itu ada 65 atau 63 orang gitu. Mereka sempat senyum-senyum, sempat ketawa, tapi saya lagi mikir gitu ya. Oke, jadi saya merespon karena saya sendiri adalah salah seorang yang cukup spiritual gitu ya, cukup bahkan bisa dibilang ya sangat spiritual lah. Saya sangat menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan gitu kan ya. Cuma yang bikin saya kaget adalah saya berbicara mengenai sistem, berbicara mengenai ilmu, berbicara mengenai knowledge sepanjang materi saya, tiba-tiba ada pertanyaan itu, wow, dan mati. Oke, oke, saya sempat oke, oke. Basically, pada dasarnya penanya ini menanyakan, di mana Tuhan dalam pengambilan keputusan? Atau di mana Tuhan dalam decision making gitu. Eh, saya sempat terdiam, terus saya akhirnya mulai menjawab gini. Intinya saya jawab bahwa God speaks through many things ya. Tuhan berbicara lewat banyak hal gitu kan ya. Tuhan bisa berbicara langsung dengan kita melalui sholat, melalui doa, melalui banyaklah ritual-ritual keagamaan. Tapi saya juga mengingatkan sama para peserta bahwa Tuhan juga bisa berbicara melalui data, ya, bisa berbicara melalui analisis yang kita lakukan, bisa berbicara melalui sistem ya yang kita buat. Tuhan bisa berbicara melalui apapun ya, melalui wisdom, kebijaksanaan gitu ya dari kita atau dari orang lain. Bahkan saya sebegitu percayanya bahwa Tuhan juga bisa berbicara melalui batu, ya kan? Mungkin kalau di kisah-kisah para nabi salah satunya adalah Nabi Yunus. Tuhan berbicara melalui paus, ikan paus, ya kan? Jadi Tuhan bisa berbicara melalui angin, Tuhan bisa berbicara melalui air gitu atau apapun gitu kan, atau
tiba-tiba muncul di hati kita atau di pikiran kita, dan Tuhan bisa melakukan itu gitu. Ya, untuk kita melakukan decision making. Nah, menurut saya yang agak agak kurang dari pertanyaan itu adalah seolah-olah Tuhan tidak ada ketika kita bekerja gitu kan. Karena yang saya materikan pada saat itu adalah bagaimana melakukan decision making dengan step by step yang benar gitu ya, dengan sistematis segala macam. Nah, saya melihat di situ seolah-olah melalui pertanyaan tersebut bahwa Tuhan sepertinya tidak hadir dalam proses tersebut. Nah, itu yang saya agak agak kurang pas ya, karena menurut saya tadi Tuhan bisa berbicara melalui apapun, termasuk juga melalui pekerjaan kita ya. God at work. Tuhan juga hadir dalam saat kita bekerja. Jadi saya tidak percaya tuh kalau Tuhan hanya ada pada saat kita sembahyang, pada saat kita berdoa, atau pada saat kita sholat gitu. No, I think God is every time with us, setiap saat bersama kita gitu. Saat kita bekerja, saat kita makan, saat kita melakukan segala hal gitu ya. Tuhan selalu beserta kita. Nah, itu yang saya percaya. Jadi walaupun kita sedang bekerja, saya yakin Tuhan ada di sana dan Tuhan berbicara melalui pekerjaan kita, and that's very common gitu kan ya. Sangat biasa. Nah, itu yang membuat saya agak agak tertegun dengan pertanyaan itu, dan banyak sekali orang yang merasa bahwa Tuhan hanya ada pada saat kita sembahyang. Tuhan hanya ada pada saat kita berdoa atau sholat gitu. Dan melupakan bahwa Tuhan juga ada dalam pekerjaan kita gitu kan ya. Ya, terus kemudian saya lanjutkan lah. Intinya sepertinya sih menurut saya bukan masalah Tuhan berbicara dari mana gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Punya hubungan dengan Tuhan, relationship, atau berjalan setiap hari bersama Tuhan, mendengar suara Tuhan setiap saat, dan juga sebaliknya gitu ya. Nah, yang kemarin saya berikan agak sedikit perumpamaan ya, misalnya lagi ada arisan gitu ya, waktu kita masih kecil misalnya, ada arisan keluarga gitu kan ya, terus kita ada di belakang, terus di depan itu ruangan depan, ruang tamu itu ada ibu-ibu ketawa banyak banget gitu ya. Kita pasti tahu mana suara ibu kita gitu ya, mana suara mama kita gitu, karena apa? Karena kita punya hubungan yang erat dengan ibu kita, dengan mama kita, sehingga kita bisa mengenali suaranya karena setiap saat kita bersama dia, ya kan? Kita tahu seluk-beluk suaranya, tone-nya seperti apa, pitch-nya juga seperti apa, kita tahu, sehingga kita tahu itu adalah suara dia. Nah, itu juga yang saya kemarin sampaikan kepada para peserta. I think the problem is not uh, seperti atau melalui apa Tuhan berbicara, tetapi lebih kepada apakah kita mendengar atau tidak gitu ya. Apakah kita punya hubungan, apakah kita berjalan bersama Tuhan setiap hari sehingga kita mengenal suara Dia dan tidak salah mendengar ya. Takutnya kita bukan mendengar suara Tuhan tapi mendengar suara hati sendiri, atau suara setan bahkan gitu ya, suara yang si jahat gitu, atau suara orang lain gitu kan. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya saya merespon seperti itu ya, bahwa yang penting kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, berjalan bersama setiap hari dengan Tuhan. Niscaya Tuhan berbicara kepada kita, dan sekali lagi adalah yang paling penting adalah eh, Tuhan berbicara melalui banyak hal ya, termasuk pekerjaan kita. Nah, itu jangan dilupakan. Karena menurut saya sepertinya tadi ada sedikit misinterpretasi bahwa yang dilakukan kita pada saat kita bekerja dengan baik, jadi seorang leader yang baik, dengan pengambilan keputusan yang baik, decision making yang baik berdasarkan data, berdasarkan analisis, itu sepertinya terpisah dengan kerohanian gitu. Itu yang mau saya tekankan di video saya saat ini. Semoga bisa memberikan insight baru buat teman-teman. Thank you.